pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Yusran Yusuf Rahman Panda dari Jabatan Pelaksana Organisme Pengganggu Tumbuhan Dinas Pertanian Kabupaten Ende. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2026, gelombang 5, angkatan 264, kelompok 4. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang refleksi pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran agenda 2, yaitu dengan tema nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang telah diberikan oleh pemateri saya, yaitu Ibu Mayantri C. Pelokila SEMN. Menurut saya, pembelajaran pada agenda 2 ini cukup membuka wawasan saya. Dari materi ini, saya lebih memahami bahwa sebagai seorang ASN, itu bukan hanya tentang menjalankan tugas atau pekerjaan saya, tetapi juga tentang bagaimana kita harus memiliki sikap, nilai, dan etika dalam melayani masyarakat. Di agenda 2 ini kami mempelajari nilai dasar ASN yang dikenal dengan istilah berakhlak. Nilai-nilai ini sebenarnya menjadi pedoman bagaimana seharusnya seorang ASN bersikap dan bekerja. Yang pertama ada nilai berorientasi pelayanan. Dari nilai ini saya memahami bahwa sebagai seorang ASN kita harus benar-benar mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Artinya kita harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian ada nilai akuntabel yang menurut saya sangat penting karena setiap pekerjaan yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin. Jadi kita dituntut untuk bekerja dengan jujur, disiplin, dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Selanjutnya ada nilai kompeten. Nilai kompeten ini mengingatkan saya bahwa sebagai seorang ASN harus terus belajar dan meningkatkan kompetensi agar dapat bekerja secara profesional dan memberikan hasil kerja yang baik. Nilai berikutnya adalah nilai harmonis, di mana dari nilai ini kita bisa membangun hubungan kerjasama yang saling menghargai dan saling menghormati perbedaan sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan juga nyaman. Kemudian ada nilai loyal yang berarti kita sebagai seorang ASN harus memiliki komitmen dan dedikasi terhadap bangsa, negara, serta menjaga nama baik instansi di tempat kita bekerja. Kemudian ada nilai adaptif yang berarti kita sebagai seorang ASN harus bekerja sesuai dengan kondisi saat ini, karena ASN harus dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan juga terus berinovasi. Dan nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Sesuai dengan namanya, nilai ini menuntut kita untuk dapat bekerja sama dengan berbagai pihak agar tujuan kita berorganisasi dapat tercapai dengan lebih baik. Dari materi ini saya memahami bahwa nilai-nilai ASN berakhlak bukan hanya sekedar konsep, tetapi juga benar-benar harus diterapkan dalam sikap dan perilaku kita sebagai ASN. Materi yang paling berkesan dan mudah dipahami bagi saya yaitu nilai berorientasi pelayanan, karena pada akhirnya tugas seorang ASN itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi kita sebagai seorang ASN dituntut untuk responsif, ramah, dan mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat. Kalau menurut saya, materi yang cukup sulit untuk dipahami atau cukup menantang untuk diterapkan adalah nilai adaptif dan kolaboratif. Karena dalam dunia bekerja, kita seringkali menghadapi perubahan-perubahan, baik dari perubahan kebijakan maupun perubahan sistem kerja. Jadi kita harus mampu menyesuaikan diri dan juga bekerja sama dengan berbagai pihak.
Untuk kendalanya sendiri lebih kepada bagaimana memahami semua materi dan waktu yang cukup terbatas. Kita juga harus benar-benar memahami konsepnya supaya nantinya kita bisa menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pekerjaan. Biasanya saya mencoba untuk kembali membaca materi yang telah diberikan, kemudian saya mencatat poin-poin penting dan juga berdiskusi dengan teman-teman agar pemahaman saya bisa lebih mendalam. Menurut saya, pembelajaran agenda 2 ini sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman kepada saya tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai berakhlak yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Dimana pada materi ini, Ibu Widyaswara atau selaku pemateri memberikan kata kunci, afirmasi, dan juga kode etik yang merupakan cara kami untuk mengingat dengan lebih baik. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu pemateri, yaitu Ibu Mayantri C. Pelogila SEMM, karena telah memberikan materi ini dengan sangat baik sehingga kami dapat memahami konsep ASN berakhlak dan juga kemudian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk teman-teman saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah memberikan dukungan yang suportif melalui diskusi-diskusi yang membangun sehingga pemahaman saya bisa lebih mendalam. Harapan saya tentu saja ke depannya agar nilai-nilai ASN berakhlak ini tidak hanya dipahami secara teori, namun juga dapat diterapkan dalam pekerjaan saya sehari-hari sebagai seorang ASN, sehingga saya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.